Taurat sama Injil, nggak bisa, harus disambungkan satu kesatuan yang secara holistik, tidak bisa terpisahkan, supaya konteks keimanan orang Kristen itu jadi ngaur seperti itu bang. Harus satu kesatuan diterangkan, nggak boleh Yesusmu disalib, Tuhanmu mati, Tuhanmu bangkit. Nggak bisa sampai di situ aja. Kenapa sih Yesus itu hadir? Kalau disebut ada teman-temanku tuh, kenapa sih, apa sih agama Yesusmu? Yesus itu jangan dibilang agamanya ini. Yesus itulah yang melahirkan ajaran itu, dan dari Yesuslah ajaran itu ada. Bukan yang menyandang, tapi yang mengadakan, yang melahirkan, yang kalau di barat-barang tuh menciptakan. This is a glasses, there is coffee di dalam, seperti itu. Jadi Yesus yang membuat ajaran itu, bukan yang menyandang, yang mempergunakan gitu kalau barang, tapi yang memproduksi kalau ibarat barang. Dia pabriknya bang. Biar gampang ya diartikan ya. Sering ditanya, apa agama Yesusmu? Saya tetap sabar menjawab itu. Begini saudaraku, Yesus itu yang melahirkan ajaran itu, bukan yang menganut. Kalau menganut kan mengikuti gitu bang. Apa kawanut? Agama apa kawanut? Agama Islam seperti itu. Agama apa kawanut? Kristen seperti itu. Tapi ini yang melahirkan ajaran itu. Itu tentang itu. Saya tidak mau keliru dan apapun tetap saya pada pendirian saya. Tapi berbeda pendapat hal biasa. Nggak boleh. Harus tetap menjaga hati terutama. Begitu Bang, cuma sedikit narasi dari saya, anak SD yang baru mau kelas 3 bang. Iya, makasih abangku. Ya, jadi pembeda antara Kristen, Yahudi dan Islam. Yahudi itu adalah mereka disebut ahli kitab. Kenapa mereka disebutkan ahli kitab? Karena mereka mempelajari titik demi titik, huruf demi huruf, kata demi kata, cara penyebutan huruf dalam ejaan-ejaan bahasa sakral, yaitu bahasa Ibrani yang terkait dengan kitab suci mereka. Begitu juga Al-Quran, begitu juga Islam. Islam mendalami kitabnya mulai dari titik-titik, ya, cara penyebutan, huruf, kata, dan seterusnya. Ribet Islam Yahudi ini di dalam mempertahankan keimanan, karena mereka harus benar-benar dalam strategi pendidikan disebut ilmu kalam. Yahudi dan Islam itu harus berpikir sampai ke akar-akarnya untuk menemukan kebenaran sejati yang bersumber dari kitab suci yang mereka punya. Berbeda dengan saudara kami Kristen, enteng dalam keselamatan mereka, dan tidak ada kemudian disiplin ilmu wajib yang mereka harus kuasai di dalam mendalami Bible. Cukup mereka percaya keselamatan itu dari darah Yesus yang tertumpah di atas tiang salib, selesai. Artinya sangat sederhana keselamatan di Kristen ini. Nah, sekarang ketika saya sebagai seorang Muslim mempertahankan keimanan saya sebagai seorang Muslim, Al-Quran adalah sesuatu yang tidak mungkin dipercaya dan diimani oleh orang-orang di luar Islam tanpa menggunakan akal sehat. Maka saya menggunakan kitabnya orang Yahudi untuk memahami di mana kitab ini juga dipakai oleh saudara kami Kristen. Kita lihat dalam Yeremia 31, 32, 33. Bagaimana Tuhan melakukan perjanjian baru dengan Bani Israel dan Bani Yehuda, yaitu hukum Taurat akan ditanamkan ke dalam batin setiap Bani Israel dan Bani Yehuda. Di data 34-nya dikatakan bahwa tidak usah lagi orang menggajar satu sama yang lain tentang kenalilah Tuhan, kenallah Tuhan, kenallah Tuhan, kenallah Tuhan. Tidak usah lagi, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku Tuhan tidak lagi mengingat dosa mereka, dan aku Tuhan mengampuni dosa-dosa mereka. Artinya sebelum Yesus datang, Bani Israel dosa-dosanya tidak diingat lagi, dosa-dosanya sudah diampuni. Jadi dari mana asalnya kemudian orang kita, saudara kita Kristen mengatakan bahwa Adam mewariskan dosa? Saya melihat ketika Al-Quran mengatakan bahwasanya
iblis akan menggoda Adam dan keturunannya dari kiri, dari kanan, dari depan, dari belakang. Nggak berhasil dari kiri, dari belakang nggak berhasil, dari depan, dari depan. Itulah cara kerja iblis. Nah, Bible juga menerangkan hal yang sama. Apa yang dikatakan di Bible? Kejadian 3 nomor 15. Aku Tuhan Elohim akan mengadakan permusuhan. Aku yang membuat permusuhan di antara kalian, yaitu keturunanmu, wahai iblis, akan bermusuhan dengan keturunan perempuan ini secara turun-temurun sampai hari kiamat. Lagi-lagi ketika Al-Quran menarasikan wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Tuhan ingin menciptakan Adam sebagai pemimpin di atas muka bumi. Iblis protes. Ada apa kau ingin menciptakan makhluk ini? Bukankah kami sudah ada? Tapi Allah mengatakan inni a'lamu ma la ta'lamu. Ayo, saya buat sayembara. Apakah salah saya menciptakan manusia bernama Adam untuk memimpin manusia, atau kamu yang benar? Iblis mengatakan, ya udah, silakan aja. Singkat cerita, Adam dicipta oleh Allah. Allah mengatakan, kamu jangan mendekati buah pohon ini. Lalu iblis datang ingin membuktikan. Tengoklah ya Tuhan, aku akan buktikan kepadamu Adam akan jatuh kubuat, keturunannya akan kubuat jatuh. Akhirnya iblis datang kepada Adam. Singkatnya jatuh Adam ini. Tetapi Al-Quran mengatakan fatalaqqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaih innahu huwat tawwabur rahim. Adam ketika lalai, ketika ia lupa, maka Tuhan mengajarkan Adam untuk bertaubat. Bertaubat dia, dan taubatnya diterima karena pencipta langit dan bumi itu maha pengampun, maha penyayang, maha pengasih. Jadi belum sempat punya keturunan, dosanya sudah dihapus duluan. Al-Quran mengatakan walaqad ahidna ila Adam in qablu panasih walam najid lahu azma. Artinya gini, sungguh telah aku perintahkan Adam dulu agar tidak mendekati atau tidak memakan pohon keabadian atau pohon pengetahuan baik dan jahat, tetapi Adam lupa. Dan Adam dan kami dan aku Tuhan tidak mendapati kemudian pada Adam niatan atau tekad atau perjuangan yang kuat untuk menjauhi larangan itu. Dia lupa. Jadi Islam menerangkan Adam lupa. Adam lupa akan perintah Tuhan. Lalai dia sehingga ia jatuh. Artinya konsep lupa itu khilaf, tak ada dosa, Allah mengampuni, sehingga keturunannya tidak mewariskan kesalahan tersebut. Apa yang diwariskan oleh Adam kepada manusia? Ilmu pengetahuan. Itu sudah relevan dengan Kejadian 1 nomor 26. Baiklah kami menciptakan manusia segambar dengan rupa kami, dia akan mengisi bumi, dia akan menguasai bumi, dia akan menjadi pemimpin di bumi, menguasai ikan di laut, binatang di daratan, burung-burung di udara. Itu fungsinya dia diutus ke muka bumi. Lalu sebagai pemimpin di atas muka bumi, kalau dia tidak tahu mana yang jahat, mana yang baik, mustahile bisa memimpin. Yang ada dia dipimpin oleh binatang. Sama seperti gorila, besar badannya tapi tidak tahu baik dan jahat, dia malah lebih takut kepada semut padahal bodinya begitu besar. Itulah yang terjadi terhadap Adam sekiranya dia tidak makan buah pengetahuan. Jadi sesungguhnya manusia berakal kudu wajib berterima kasih kepada Adam. Kalau kita lihat di Kejadian 3, setelah Adam makan buah pengetahuan baik dan jahat, tiba-tiba dia sadar kalau dirinya telanjang. Berarti sebelum makan buah itu dia tidak sadar kalau dirinya telanjang. Lah, kalau dia telanjang saja tidak sadar, bagaimana mau jadi pemimpin? Orang telanjang nggak sadar dirinya telanjang itu mau orang gila. Bagaimana mau memimpin?
dengan dia makan buah pengetahuan, dia sadar dan dia tahu dia telanjang. Seketika dia menggunakan pakaian. Wah, ini bahaya ini. Kok telanjang kita? Malu dia. Tadi dia nggak malu karena dia nggak tahu baik dan jahat. Begitu dia makan, dia malu. Rasa malu inilah yang menjadi bekal manusia hidup di bumi ini, sehingga dia mengenal moral, dia mengenal akhlak, dia mengenal etika, attitude, sifat terpuji, sifat tercela. Andai tidak makan buah pengetahuan, Adam sama seperti kera, monyet, orang gila. Jadi Islam kudu berterima kasih. Makanya ketika menyebut nama Adam, diikuti alaihi salam, atasmu keselamatan. Berarti Kejadian 3:15, keturunanmu dan keturunannya akan bermusuhan. Kami tidak bermusuhan dengan Adam. Kami tidak membenci Adam. Kami tidak menyalahkan Adam. Berarti kami mencintai Adam. Kami bukan musuhnya. Di Kristen, di ufuk yang berbeda, tanpa dalil Adam mewariskan dosa, dibilang Adam mewariskan dosa, fitnah. Adam dikutuk tanpa dalil, fitnah lagi. Izin sebentar Bang Juma, lupa. Siap. Bang Juma. Siap, siap. Siap. Karena saya pelupa ya, kebanyakan makan apa yang putih-putih itu dulu ya. Izin Bang Juma, tak perlu. Pupuk urea. Bagaimana pemikiran atau tanggapan narasi Bang Juma menanggapi kejadian ini tanpa saya lihat-lihat loh ya, karena saya punya dasar baca, tapi tidak pintar, tapi terus belajar. Bukan ngarang-ngarang saya, izin ya. Kejadian 1 ayat 28 tentang penciptaan manusia. Itu kan tadi boleh kita namanya secara pemikiran kita, logika pikir kita, bahwa ada tiga apa di sana, apa sih bahasanya yang tepat ya, ada 3 pribadi di sana. Baiklah kita, menurut Bang Juma, bagaimana pemahaman Bang Juma tentang perkataan ini, narasi ini, coba. Iya, besel menu oket mantenu. Saya belum sebut apa ya, izin Bang Juma. Ya. Jadi sebenarnya di situ bukan kata kita. Kata kita itu produk Indonesia. Yang dimaksud di situ adalah kata kami. Contoh, kami. Contoh saya masuk kelas, saya katakan kepada anak-anak yang ada di kelas, besok kami akan ke Papua. Murid-murid ikut nggak di situ Bang? Ke Papua? Karena kami. Enggak kan? Enggak ikut kan? Enggak ikut. Berarti tunggal. Ada masa di mana tunggal itu disebut jamak. Contoh, Keluaran 7 nomor 1. Musa diutus sebagai Elohim. Elohim itu jamak. Musa ada berapa? 1. Tapi dia disebut Elohim. Harusnya Eloah, tapi Elohim. Jadi kami belum tentu jamak, itu keagungan. Nah, kita masuk ke dalam dalil. Baiklah, kita akan menceritakan itu nomor 26-nya, bukan 28 tapi 26. Kami menciptakan Adam serupa dan segambar dengan kami. Nah, sekarang begini Bang, saya seorang, menurut aku bertanya nih, kami ini siapa menurut Abang? Kalau saya boleh tahu. Kami di situ adalah sang pencipta. Oke, sepakat di situ ya. Sang arsitek, betul. Siap Ketua. Siap. Sang arsitek. Jadi sang arsitek ini membuat gambar. Saya arsitek membuat gambar. Gambarnya begini, jembatan aku buat. Lalu saya mengatakan, baiklah kami membuat jembatan serupa dengan gambar kami. Arsiteknya manusia apa malaikat apa Tuhan? Jawab Bang Juma. Pencipta langit dan bumi. Disebut di sana kami. Biar clear nih ya, teman-teman kita juga. Kami di sini merujuk kepada hakikat dia sendiri, keagungannya. Kalau dia di dalam Al-Quran, pada saat Allah menggunakan kata kami, itu terkadang dia melibatkan makhluknya. Kenapa kemudian melibatkan makhluknya? Karena dalam Al-Quran Adam dicipta dari tanah yang ada di bumi. Siapa yang turun ke bumi mengambil tanah? Malaikat.
Maka disebutlah kami melibatkan makhluknya dalam proses penciptaan tersebut karena keagungan Tuhan. Baiklah kami menciptakan Adam serupa dengan gambar, maksudnya Tuhan sudah punya rancangan. Sama seperti ketika saya bikin jembatan, baiklah saya membuat jembatan serupa dengan gambar saya. Gambar saya apa? Ini di kertas, ini aku mau bikin jembatan serupa dengan gambar saya. Bukan serupa dengan hakikat saya, enggak. Tapi serupa dengan gambar saya. Gambar yang sudah saya buat, yang sudah saya rancang untuk menjadi pemimpin di atas muka bumi. Itu. Namun orang Yahudi memahami sama seperti yang kami pahami. Akan tetapi ketika yang mengkonsumsi ini adalah Kristen, di mana Yesus di sana juga adalah Tuhan, ada Trinitas Tritunggal di sana, maka kata kami di situ mereka identikkan di situ sudah ada 3 pribadi Tuhan. Itu perbedaan kita. Itu perbedaan. Jadi orang Kristen memahami ucapan yang ada di sana sebagai ucapan Tuhan yang ada 3 pribadi, padahal bukan seperti itu. Tidak selamanya kami itu adalah jamak, kadang kami itu adalah tunggal. Begitu, Bung. Silakan. Jadi kata kami dalam pemakaian kata kami ini kan tentang penciptaan manusia, belum ada siapa-siapa, tunggal hanya pribadi sang pencipta itu. Dan bagaimana kita menarasikan kalau Tuhan itu berbicara? Menurut saya berbicara kepada dirinya sendiri. Tetapi dalam konteks keimanan saudara-saudaraku Muslim mengatakan itu bukan berarti jadi ada berapa, kira-kira kayak gitu ya. Tetap tunggal. Itu pengertiannya di sana. Tetap tunggal. Oke, saya nggak mau memaksakan kehendak. Kalau di dalam Islam, Bang, kata kami itu terkadang Allah sedang bercerita tentang bagaimana Allah melibatkan makhluk. Tapi ketika berbicara, kenapa mengatakan kata kami? Karena sebelum Adam diciptakan kan sudah lebih dulu malaikat. Sudah lebih dulu malaikat. Termasuk jin? Yes, termasuk jin. Kalau sedangkan saya belum paham, tapi nanti saya belajar. Apakah duluan manusia diciptakan atau sudah duluan malaikat sama jin? Karena tadi saya baca ada di bawah orang cerdas mungkin ya. Mudah-mudahan kecerdasannya tidak salah. Kita harus tanggapi juga. Begitu Bang Juma. Oke. Udah saya garis besari kata kami itu, kalau di konteks keimanan kami, Tuhan itu berbicara pada dirinya sendiri, yang berarti dia punya roh, dia sendiri punya hakikat yang 3 pribadi, hakikat yang satu. Itu pemahaman konteks keimanan kami, dan sampai hari ini belum berubah Bang Juma. Dari semenjak penciptaan manusia itu di muka bumi. Aku boleh bertanya nih lagi Bang Juma, supaya semakin kayalah ilmu pengetahuan saya tentang ini, tapi tidak bermaksud apapun, hanya pengen tahu dan mau tahu, bukan ada konteks urusan lain atau seolah-olah bagaimana, enggak. Saya mau bertanya, bagaimana konteks penciptaan manusia itu dalam versi Al-Quran? Apakah sama atau seperti apa? Bagaimana sebenarnya? Kalau di kami kan Bang Juma udah bacalah hampir tiap hari, bahkan di depan layar Bang Juma tuh tersedia disajikan tulisan itu, bahkan dari penciptaan bumi dan segala isinya dan alam semesta. Bagaimana menurut kitab Al-Quran gitu loh Bang Juma? Pertanyaannya seperti itu. Bagaimana tentang penciptaan manusia? Apakah sama dengan isi kitab Yahudi ini atau bagaimana Bang? Ada kesamaan atau bagaimana? Dan saya tidak tahu. Penciptaan manusia ya, manusia pertama. Baik, kalau kita berbicara mengenai proses penciptaan di Al-Quran, dibandingkan dengan kalau kita bandingkan dengan kitab saudara, itu bisa dilihat
di Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 12 sampai ayat 14. Namun ada hal yang membedakan yang sangat signifikan di dalam agama, kitab-kitab sebelumnya maksudnya, yaitu ketika berbicara mengenai manusia dipancarkan dari cairan yang putih seperti susu lalu dikentalkan seperti keju. Ini yang berbanding terbalik dengan Al-Quranul Karim, karena Al-Quran menerangkan bahwa manusia itu dicipta dari air yang dipancarkan lalu dia mengental seperti keju, seperti lintah. Tapi kalau di dalam kitab Ayub itu dipancarkan seperti susu lalu mengeras seperti keju. Nah, yang mana yang betul? Kalau kita kita kemudian memberikan kepada istri kita berupa sperma yang kita pancarkan lalu mengeras seperti keju, berarti nanti istri kita keluar anaknya itu kotak. Keju itu kan sifatnya mengeras seperti keju, itu artinya izin ketua, izin Bang Juma, izin komandan ketua yang saya hormati. Jangan bersifat kita bahas. Ini penciptaan, bukan proses biologi manusia seperti yang biasa-biasa itu ya, bukan istilah kedokteran dan lain-lain sebagainya. Yang saya tanya sama abangku yang saya hormati, tentang proses penciptaan manusia itu manusia awal. Izin Bang Juma. Iya. Di versi saudara-saudaraku. Al-Quran mengatakan gini, Inna mathala Isa indallah kamathali Adam khalaqahu min turab thumma qala lahu kun fayakun. Seperti sesungguhnya perumpamaan penciptaan Nabi Isa alaihi salam itu sama seperti penciptaan Adam. Allah menciptakannya dari tanah, kemudian berfirman kepadanya, jadilah, maka jadilah. Jadi kita semua ini berasal dari tanah. Kalau kami seperti itu. Nah, kalau lebih jelasnya nanti perkembangannya itu yang seperti yang saya terangkan di Al-Quran surah Al-Mu'minun, dikatakan walaqad khalaqnal insan min sulalatin min tin. Jadi aku Tuhan menciptakan manusia dari saripati yang berasal dari tanah. Tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Lalu setelah dari tanah, aku menjadikan tanah tadi menjadi air mani yang berada di tempat yang kokoh. Lalu kemudian tsumma khalaqna nutfah. Jadi proses kemudian air mani ini dijadikan sesuatu yang menggantung, yaitu menjadi darah. Lalu sesuatu yang menggantung yang adalah darah jadikan segumpal daging. Lalu segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian menjadikan daging ini utuh menjadi makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah sebaik-baiknya pencipta. Fatabarakallah ahsanul khaliqin. Nah, itu dari Al-Quran jelas dalam surah Al-Mu'minun ayat 12 sampai ayat 14. Seperti itu, Bang. Sedangkan kalau data-data seperti ini kami temukan di kitab Ayub 10 kalau nggak salah, ya, dipancarkan seperti susu lalu dia mengeras seperti keju. Oh, seperti itu ya. Kalau oh, seperti itu. Sama tidak serupa. Ada samanya, tapi tidak serupa. Yang tadi itu apa? Mengeras dan bla 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 bla. Iya, disebut di dalam kita. Tuhan mengambil tanah. Iya. Tapi tanah. Gini Bang. Ya, silakan Bang. Ya, terus. Jadi gini, kalau di Ayub 10 itu data 10 dikatakan gini, bukankah engkau yang mencurahkan aku seperti air susu dan mengentalkan aku seperti keju. Engkau mengenakan kulit, lalu kemudian daging, serta menjalin aku dengan tulang dan urat. Jadi urat di luar, jadi daging di dalam, kulit dulu, daging dulu, baru kulit, baru tulang, baru urat.
uratnya di luar, kulit di dalam. Jadi gimana itu keadaannya? Kita kayak pohon bonsai. Kalau di Al-Quran itu kan jelas tuh, yang saya katakan tadi, di Al-Quran itu tersusun dengan sangat indah. Jadi dari air sperma kemudian menjadi darah, menggantung antara proses yang tadi berubah menjadi darah, lalu darah ini menjadi daging, lalu segumpal daging ini menjadi tulang belulang, berubah sebagian menjadi tulang, lalu tulang belulang ini dibungkus dengan daging, lalu kulit yang di luar. Tapi kalau di kitab Ayub yang terjadi yang paling luar itu urat. Jadi kok manusia uratnya di luar itu bahaya. Coba dibaca di dalam Ayub 10 nomor 10 dan 11. Dan kalau dikentalkan, kalau dia dikeraskan seperti keju, bagaimana keju sifatnya keju? Rahim itu kan lonjong tuh. Jadi manusia keluar lonjong karena dia harus mengikuti medan di mana dia dicetak, karena dia mengeras sesuai dengan cetakan. Kalau rahim manusia itu bulat seperti bola, maka anak-anak lahir itu bulat seperti keju, mengental dia, bulat dia keluar seperti bobong. Itu udah proses dalam kandungan. Iya, seperti berarti itu abangku. Versi keduanya abang jabarkan sudah ya. Ternyata apa yang abang jabarkan tadi di manusia awal, manusia pertama tentang penciptaan, ya sama bang seperti di kitab Kejadian. Iya. Sama bang. Jadi pertanyaan gini bang, seberapa muatannya, berapa persen kitab Al-Quran itu berisikan kesamaan itu? Saya bertanya dan saya ingin tahu bagaimana, berapa persen itu persamaannya bang? Tidak sulit kok menjawabnya. Apa saja yang ada, apa yang tidak ada gitu. Izin bertanya bang. Maksudnya berapa persen apanya ini abangku? Persamaan yang tertulis, misalkan nih ada di kitab Taurat, ada di Al-Quran, ada ya pokoknya seberapa persen persamaannya seperti itu bang? Gimana ya bilangnya ya? Kalau itu saya. Karena kan Bang Zulman mengatakan mengimani kitab-kitab sebelumnya, benar ya bang ya? Oh, kalau yang saya imani itu kitabnya Nabi Musa. Bukan yang ada di tangan saudara saya. Dan berdasarkan Al-Quran di surah Al-Baqarah ayat 75, surah Al-Baqarah ayat 75, apakah kamu masih menginginkan orang-orang ahli kitab beriman kepadamu, percaya kepadamu, sedangkan sebagian dari mereka membaca firman Tuhan, tetapi mereka merubah-rubahnya padahal mereka mengetahui. Itu iman kami tuh. Contoh yang saya barusan katakan Bung, tidaklah mungkin pencipta langit dan bumi mengatakan manusia itu dipancarkan seperti susu dan mengentalnya seperti keju. Itu mustahil. Mustahil Tuhan mengatakan manusia dikentalkan seperti keju. Dan mustahil juga manusia tulang di dalam, lalu daging dulu, baru tulang dulu, baru kulit, habis itu urat. Itu mustahil. Masakan kulit, di luar kulit, paling luar ini urat-urat, ini kita jadi manusia rotan. Jadi memang ada perubahan-perubahan. Makanya Allah mengatakan fawailul lilladzina yaktubunal kitaba biaidihim tsumma yaquluna hadza min indillah. Celakalah mereka yang menulis sebuah buku dengan tangan mereka sendiri dan mengatakan ini dari Allah. Padahal mereka hanya ingin mendapatkan keuntungan yang sedikit. Juga diseru di dalam Al-Quran, ya ahli kitab, lima talbisunal haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Itu Al-Quran. Mengapa engkau mencampur adukan antara hak dan yang batil, antara kebenaran dengan kesalahan, antara firman Tuhan dengan karangan manusia, padahal kalian mengetahui. Kenapa? Karena ya itu tadi, Nabi Musa datang kepada bangsa tegar tengkuk, Nabi Isa datang ke bangsa tegar tengkuk, yaitu Yesus. Begitu Yesus datang, bukannya dipercaya, malah diusahakan untuk dibunuh. Lalu bagaimana mungkin para pembenci nabi-nabi ini, pembenci utusan-utusan Tuhan ini, kita mengharapkan ada kebenaran murni yang berasal dari mereka? Itu mustahil. Coba dibaca Matius 23 nomor 1 sampai nomor 39.
Keluhan-keluhan Yesus itu sangat menyedihkan. Keluhan-keluhan Yesus itu terhadap umatnya, terhadap Bani Israel itu sangat-sangat mengharukan. Aku rindu, kata Yesus, aku rindu ingin menyatukan kalian, aku rindu. Tapi mereka tetap saja membangkang. Jadi bagaimana mungkin kita ingin mendapatkan pengajaran murni dari orang-orang seperti mereka ini? Itu mustahil. Kata Musa apa di dalam Ulangan 34? Sedangkan saya masih hidup di tengah-tengahmu saja, kamu tetap saja memperlihatkan ketegaran tengkukmu kepada Tuhan, apalagi nanti ketika aku mati. Saya ada saja di depanmu, aku selamatkan kau dari perbudakan Mesir, dikejar sama tentara Firaun, aku belah lautan, aku minta kepada Tuhanku menurunkan makanan langsung dari langit, aku perlihatkan tanah yang engkau diami secara aman, saja pun kau tidak mau beriman, apalagi nanti ketika aku sudah tak ada. Begitu Yesus datang, diperlihatkan, ini loh mujizat, aku lahir tanpa ayah loh, malah dicibir. Aku bisa membangkitkan orang mati loh, malah dibilang tukang sihir. Aku bisa membuat air jadi anggur, malah dicemohin. Tidak ada cerita. Mereka adalah bangsa tegar tengkuk. Jadi bagaimana mungkin kita ini orang belakangan mau percaya data-data dari mereka? Makanya Nabi Muhammad dioper tuh agak menjauh dari zaman mereka. Karena kalau Nabi Muhammad ada di zaman mereka, habis ajaran Islam itu habis. Ajaran Nabi Musa aja ditelan sama mereka, apalagi ajaran Nabi Muhammad. Habis. Makanya Nabi Muhammad diasingkan jauh dari orang-orang ini, supaya Nabi Muhammad bisa mengajarkan, menanamkan akidah begitu kenceng kepada kaum di luar Bani Israel, agar mereka menjadi tonggak utama pengajaran keselamatan kepada seluruh umat manusia. Karena mereka tidak bisa diharap. Bani Israel menyelamatkan dunia nggak bisa diharap dari aspek pengajaran kepada Tuhan. Yang pertama. Yang kedua, memang benar ajaran Tuhan yang datang kepada mereka, ya memang terisolasi hanya untuk mereka saja, bukan untuk seluruh manusia. Adapun saudara kami Kristen menerima perjanjian lama itu karena menggenapi nubuatan. Apa nubuatannya? Kita baca Kejadian 49. Ketika Ayub sedikit lagi meninggal dunia, beliau panggil semua anak-anaknya tuh. Dipanggil seluruhnya. Yusuf dipanggil. Yakub. Iya, Yakub. Dipanggil anaknya, dipanggil semua anaknya. Nah, tiba pada masa Benyamin, apa kata Yakub? Kejadian 49:27. Yakub, laku keturunanmu kelak akan seperti serigala, merampas lalu membagi-bagikan. Nah, Paulus mengaku Benyamin, Filipi 3 nomor 5, mengambil Torah lalu dibagi-bagikan kepada bangsa asing. Kalian tidak lagi hidup di bawah hukum Torah. Taurat sudah dibatalkan dengan matinya Yesus. Sekarang kau hidup dalam kasih nih. Dibagi-bagikan Torah itu kepada orang-orang yang bukan penganutnya. Padahal Tuhan mengatakan dalam di dalam Mazmur 147 19-20, firman yang aku berikan kepada Yakub dan aturan-aturanku yang kuberikan kepada Israel, tidak aku berikan kepada bangsa asing. Belum lagi ketika kita baca Ulangan 5, Ulangan 33, perintah-perintah yang datang kepada Nabi Musa adalah hak milik kepunyaan Bani Yakub, bukan bangsa lain. Tapi Paulus mengambil dan membagi-bagikannya keluar, sehingga teman-teman kita ini merasa, oh kami ini adalah bangsa pilihan. Padahal, ya mohon maaf, sama sekali itu nggak ada. Dan miris saya bang, ketika saya membaca kitab Wahyu 3 nomor 9. Wahyu ya. Ya, di situ dikatakan bahwa jemaat iblis adalah mereka yang bukan Bani Yakub, tapi mengatakan dirinya adalah keturunan Israel, padahal sesungguhnya mereka bukan keturunan Israel. Itu yang bahaya itu. Itu yang terkadang saya miris bacanya. Diulangi bang, apa coba? Izin bang, saya nggak megang lagi di Wahyu 3 nomor 9. Di situ mengatakan bahwa adapun orang-orang yang mengatakan diri mereka adalah keturunan Israel, padahal sesungguhnya mereka bukan keturunan Israel, melainkan adalah keturunan iblis. Kalau data akurat terjemahan barunya mengatakan begini, lihatlah
beberapa manusia dari jemaat iblis, yaitu mereka yang menyebut diri mereka orang Yahudi, tetapi sebenarnya tidak demikian, melainkan mereka adalah pendusta. Akan kuserahkan kepadamu, sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Lihatlah, katanya, lihatlah beberapa orang-orang dari jemaat iblis, yaitu mereka yang menyebut diri mereka Yahudi, tetapi sebenarnya tidak demikian, mereka bukan Yahudi. Nah, saudara kami Kristen selalu mengatakan kami adalah Yahudi rohani. Ini saya miris. Bukan Yahudi, ngaku Yahudi. Nah, ini jemaat iblis. Makanya ya itulah tadi yang saya katakan, Bang. Orang Yahudi, orang Islam, mereka tekun belajar, menghabiskan waktu mengkutui kitab mereka. Dari titik-titiknya aja dipelajari. Ini A, ini U, ini A, ini U, ini O, dan seterusnya. Itu dipelajari. Ini panjang, ini pendek, dipelajari setiap hari. Itu aja terus. Begitu juga Yahudi. Tapi saudara kami Kristen percaya tanpa mereka mengkaji kitab mereka sendiri. Bahkan sekedar mereka mau melihat gimana sih aslinya ini kitab ini, kan bahasa Indonesia, aslinya gimana? Mereka jangankan untuk mempelajari itu, berpikir ke sana aja kagak. Jadi ketika berhadapan orang Islam yang kritis terhadap Al-Quran, bertemu dengan kitabnya orang Kristen, dia pelajari itu secara kritis juga. Lalu dia mengatakan, astagfirullahaladzim, begitu jauhnya saudara kami Kristen dari kitabnya sendiri. Makanya saya sering mengatakan kepada pendeta pastor dari sejak saya ikut dunia debat, saya katakan apa-apa, pendeta mohon maaf setinggi-tingginya, musuh Anda bukan saya, musuh Anda bukan saya, musuh yang paling berat, yang paling sulit untuk Anda hadapi itu sebenarnya adalah Bible Anda itu sendiri. Banyak bicara kau semua. Kalau jemaat di gereja bertanya tentang sesuatu, apa jawaban Pak Pendeta? Jangan banyak tanya, imani saja. Kamu nggak ada Roh Kudus, kamu harus perlu bertekun, berdoa, dan betul kan? Kata pendeta, iya juga sih Bang. Gitu saudaraku. Itu fakta, itu real. Kalau ada pendeta imani saja nggak perlu belajar, saya pecat dia jadi pendeta. Pendeta yang benar harus memberikan edukasi, memberikan pengajaran yang benar. Tidak boleh memaku, menembok, memagari, menutup, bahkan buka seluas-luasnya ruang untuk mencerdaskan orang tentang bagaimana keimanan yang dianut seperti itu. Siapa tuh pendetanya, Bang? Saya lapor nih ke terakhir saya diskusi dengan pendeta besar, namanya Budi Asali. Pendeta Budi Asali. Iya. Pendeta Budi Asali. Terakhir saya dialog sama beliau itu emosi sama saya gara-gara kau nggak bisa merubah saya ini Kristen. Ya siapa yang mau berubah Pak? Saya cuma mengatakan apa yang Anda imani itu bertentangan dengan kitab. Terus dia bilang apa sama aku? Kamu tidak punya Roh Kudus. Ya sudahlah, kalau udah bicara kayak gitu angkat tanganlah saya. Saya hanya berdasarkan apa yang tertulis, bilang. Tidak bisa, bukan hanya yang tertulis, ada yang paling pokok. Apa itu? Roh Kudus harus dicurahkan atasmu. Wah, ampun saya kalau sudah kayak gitu, aku bilang. Hanya diakhiri diskusi kami waktu itu dengan cara emosi gitu. Ya syukurlah. Lah kenapa jadi Roh Kudus yang dibahas, kan lagi berdiskusi. Enggak, maksudnya dia bilang gini, kamu itu nggak paham, kamu itu cuma melihat secara literik yang ada di Bible, kamu itu tidak punya curahan Roh Kudus, harusnya ada Roh Kudus yang membimbing kamu. Saya katakan Roh Kudus itu kan membimbing kepada kebenaran. Iya betul. Ya terus apa yang tertulis di dalam Bible masa saya harus belokkan? Dia bilang, oh tidak, itu pemikiran manusia, tapi kalau ada Roh Kudus dalam dirimu baru kau lebih paham. Waduh, sudahlah Pak, kalau gitu aku nggak bisa undang Roh Kudus di dalam dirimu. Waduh, saya nggak tahu di mana mau cetak undangan untuk Roh Kudus. Nggak mau dia, pokoknya saya harus mengikuti polanya. Aku bilang, waduh, kalau di dalam Islam Roh Kudus itu polanya berbeda dengan kalau di Islam. Roh Kudus itu Bang, Roh Kudus datang kepada Nabi Muhammad mengajarkan ini. Roh Kudusnya di sini. Roh Kudusnya di sini. Ini Roh Kudusnya, yaitu kalamullah yang disampaikan oleh malaikat
Jibril itulah Roh Kudusnya. Jadi kebenarannya ada di sini. Kalau di Kristen, Roh Kudusnya itu bukan di sini. Roh Kudusnya ada di setiap orang-orang Kristen. Itu bedanya dengan kami. Nah, sekarang timbul masalah. Bang. Saya seorang ustadz misalnya, melakukan sesuatu dosa. Misalnya saya melakukan persinahan, misal. Kalau Roh Kudus ada dalam diri saya, berarti kemana Roh Kudus itu pergi ketika saya bersinah? Dia sama-sama denganku bersinah, atau dia permisi keluar dulu. Maka ketika saya bersinah, berarti Al-Quran saya tidak amalkan, Roh Kudus saya tidak pakai, Al-Quran saya tidak amalkan, makanya saya bersinah. Padahal larangannya la taqrabuz zina, jangan kau bersinah. Berarti Roh Kudus ini, Al-Quran ini harus melekat pada diri manusia supaya dia tidak melakukan persinahan. Tapi kalau saudara kami Kristen, Roh Kudusnya ada dalam dirinya. Pertanyaannya, kalau kalau seorang pendeta melakukan persinahan, khilaf misalnya, Roh Kudusnya ngapain? Apakah dia keluar sejenak, berdiri di sudut kamar sambil tutup mata begini? Saya jawab takut lupa. Ketika Silakan. sesuatu yang tidak baik itu masuk kepada manusia, Roh Kudus secara otomatis meninggalkan diri manusia itu, karena Roh Kudus itu memang benar-benar sesuatu yang kudus. Tadi saya mau jawab apa tadi ya? Dasar pelupa. Jadi Bang Juma bilang apa ya? Jadi Bang Juma bilang Roh Kudus. Izin bertanya Bang, apakah roh itu berupa wujud? Kita belajar nih ya, belajar secara logika pikir yang masuk akal gitu ya. Iya. Bagaimana tanggapan Bang Juma? Roh yang kudus. Roh kudus berarti roh yang suci. Dia apakah berupa suatu berwujud barang atau benda atau sesuatu apa menurut Bang Juma supaya bisa terjawab? Kalau di versi kami kan Roh Kudus itu memang roh daripada Tuhan yang sangat suci, sangat ya kudus lah, tidak ada noda di sana. Roh yang kudus, belum ternodai apapun dia, suci, kudus, mulialah seperti itu. Iya. Tapi Bang Juma tadi izin memegang apa tuh Al-Quran itu diwujudkan. Kalau katakan di situ tertulis ya masuk akal. Tapi apakah roh itu menjadi suatu berwujud menjadi suatu barang atau bagaimana menurut keterangan apa pendapat Bang Juma? Roh ya, roh. Jadi sebenarnya gini Bang, roh itu dalam roh dalam Islam itu tergantung konteks. Roh itu boleh dikatakan sebagai makhluk gaib. Roh bisa juga sebagai spirit yang ada pada diri manusia. Tergantung konteksnya. Al-Quran ini juga bisa disebut roh. Lalu kemudian gelar Roh Kudus itu hanya dimiliki oleh malaikat Jibril. Makanya gelar Roh Kudus itu hanya dimiliki malaikat Jibril. Oleh Jibril. Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq. Katakanlah bahwa Roh Kudus yang telah mengantarkan Al-Quran kepadamu dari Tuhanmu dengan kebenaran. Itu Roh Kudus. Roh Kudus itu penyampai firman. Roh Kudus itu penyampai firman. Apa wujudnya? Ya malaikat. Memang gelarnya dia itu Roh Kudus. Malaikat ini, malaikat Jibril. Dan memang tadi kita memang berbicara Roh Kudus, bukan roh yang lain. Izin ketua. Ya. Oke. Jadi kalau Roh Kudus di Islam itu malaikat Jibril. Itu Roh Kudus. Malaikat Jibril yang turun mewahyukan ini, membawa ini kepada Nabi Muhammad. Nah, kalau saudara saya mengatakan di Kristen Roh Kudus ketika roh jahat masuk, maka Roh Kudus keluar. Lalu bagaimana ketika Advent tidak makan babi, kemudian sekte yang lain makan babi, lalu mengklaim masing-masing punya Roh Kudus? Roh Kudusnya yang mana? Antara Roh Kudus Kristen atau Roh Kudus Advent? Saya nggak mau masuk ranah-ranah yang tidak bisa saya Bang. Jadi takut nanti saya salah bicara, salah berucap, salah pengertian.
saya hanya berdiri di sini, duduk di sini berbincang-bincang sama abang, hanya versi yang bisa saya pertanggungjawabkan supaya semua tetap sejuk, tidak ada yang tercederai, bang. Iya, maksud saya gini, bukan saya mau menyudutkan. Maksud saya pola Al-Quran itu ketika ditanya mana yang benar, Advent atau Kristen yang lain yang makan babi, maka pola Al-Quran kembalikan kepada kitabnya. Karena kitabnya adalah firman Tuhan yang dibawa oleh Roh Kudus. Maka kembali ke kitab. Apa kata kitab? Di situ dilarang makan babi, itulah Roh Kudusnya. Makanya maaf, bukan saya menyudutkan, kita cut sampai situ. Nah, terkait dengan ruh di dalam Islam, Roh Kudus yang dimaksud dalam Islam itu adalah malaikat Jibril. Saya sudah lama berdialog dengan teman-teman saya Kristen, baik yang strata 1, strata 2 dan seterusnya dari STT, ya, sarjana teologi. Saya minta mereka mempertanggungjawabkan kepada umat dari mana Kristen mengambil istilah Roh Kudus ini. Mereka mengatakan ya dari pneuma hagios atau pneuma hagion. Kalau berbicara pneuma hagion itu berbicara mengenai roh bersih atau roh suci. Roh suci berarti itu dua kata yang bisa dipakai, ya, roh suci. Atau kalau kita ikuti apa yang ada dalam Lukas 24 nomor 37, sorry, maaf. Awas jangan sampai salah, bang. Iya, jangan salah, nggak boleh salah. Saya lupa. Matius di situ diterangkan bahwa Yesus tampil di tengah-tengah muridnya, ya, lalu mereka menganggap dia sebagai hantu. Dikira. Iya, dikira. Tapi tulisan hantunya itu adalah pneuma. Berarti pneuma itu bisa berarti hantu. Jangan begitu, bang Juma. Murid-muridnya mengira Yesus itu karena datang tiba-tiba kan, waktu di pinggir danau apa tuh Galilea kalau nggak salah, pada malam, sudah mau petang. Lukas 24 nomor 37. Oke. Tiba-tiba saja muncul pneuma. Pneuma itu hantu. Nah, sedangkan yang disebut Roh Kudus di Kristen, bahasa Yunani-nya adalah pneuma. Pneuma hagios atau hagion. Kalau dibawa dari Lukas 24:37 tadi, boleh dong diartikan hantu suci. Makanya Roh Kudus itu hanya gelar, sama seperti Bang Suma, gelarnya adalah sensei. Itu gelar. Mulai ada Bang Juman nih. Seperti itu, Bang. Ya, kita izin diskusi Bang Juma. Izin Bang Juma, silakan. dan kasihlah kesempatan bagi teman-teman yang lain, karena saya sendiri juga nggak terlalu baik. harus sejuk juga, harus fair, karena saya udah berapa juga supaya semua tercerdaskan. Tapi izin Bang Juma. Baik. Seperti tadi malam Bang Juma, sebelum saya turun, supaya tidak sia-sia pertemuan yang abadi ini Bang Juma. Oke. Baik teman-teman sekalian, silakan di Izin Bang follow. Juma sebentar. Kalau Bang Juma sudah mulai agak-agak gimana, ya lebih. Iya. Silakan Bang. Izin Bang Juma yang terhormat. Baik teman-teman sekalian, ya, persahabatan anak bangsa, silakan 8.000 mata memandang, di follow akun saudara kita ini Kiko. Tanpa beliau malam ini kita tidak akan menjabarkan tentang bagaimana Roh Kudus, karena pertanyaan-pertanyaan beliaulah kemudian teman-teman di bawah ini bisa mendengarkan penjelasan-penjelasan yang sederhana dari Bang Suma. Meskipun mungkin saudara sudah pernah mendengarkan, tapi melalui beliau kita bisa sharing tentang itu, dan beliau tidak menghujat, beliau tidak menista. Mohon kiranya untuk di-follow akun beliau. Dan juga teman-teman yang ingin berbisnis 300 pakaian, beliau ada. Beliau mensuplai kain atau pakaian untuk bisnis seluruh Indonesia. Hubungi beliau kalau ada yang mau berbisnis. Ingat, Islam tidak melarang kita untuk berdagang dengan orang-orang di luar Islam.
Itu bisa kita berbisnis dengan mereka selama mereka tidak tidak jual tepung tapi isinya ternyata pupuk urea, kan gitu ya. 99%, 99,99 konsumen. Saya dikelilingi Muslim. Bagaimana saya bisa bermasyarakat, bisa damai? Saya bilang apa ya? Memang itulah ajaran yang sebenarnya. Bukan dikit-dikit serempetan seperti Metro Mini dan angkot-angkot yang lain gitu ya. Jangan. Rugi kita sebangsa dan setanah air, harus saling menghormati satu sama lain. Ya, terima kasih Bang Juma. Makasih Abang, kasih berharga. Saya doakan Makasih, Abang sehat saudara. selalu. Izin Sama-sama. kali ini saya supaya berikan waktu untuk yang lain, dan saya juga nggak enak. Nah, oke Bang Juma, sehat selalu. Baik. Jangan terlalu pagi Makasih. Bang, nanti Bang. Dari pagi udah jam 4 kita Bang. Iya betul. Jam 4 di Abang, saya jam 5. Saya kan di luar negeri ya Bangku. Domain nama istri. Iyalah. Kau udah gila kau sama si Juma katanya. Nah, itu. Enggak lah. Biar orang tahu bahwa orang Bugis Makassar dengan orang Batak itu bisa bersatu kok, bisa bersaudara, kan gitu. Anak angkat saya juga ada orang Batak, abangku, Tambunan. Oh, benar. Iya, serius. Iya. Kok bisa Tambunan Bang? Ya, anak angkat saya sahadat beliau, alhamdulillah 4-5 tahun yang lalu. Beliau masih ada. Izin bertanya, kemarin itu ada yang dari Jawa itu ya, saya tonton itu sembari saya ada urusan, saya tidak mau melewatkan. Dia dari ini ke Abang memberikan syahadat lagi buat dia. Gimana ceritanya itu Bang? Oh, siapa namanya? Arom. Siapa namanya? Lupa saya. Arom, siapa? Arom. Kenapa ceritanya itu Bang? Ya, jadi ceritanya itu dia hadir berdebat dengan kita. Ngakunya Kristen, tapi memang sudah murtad. Kenapa kita berapi-api? Karena dia mengaku pendeta. Bayangkan sampai kami harus saking kami menghargai beliau sebagai seorang pendeta, kami perkenalkan beliau dengan guru kami, kenal dengan Bang Dedi Miswar kan? Kenal. Kami bawa ke tempat beliau, bahkan ikut main film. Orang Bandung kan? Iya, mantan gubernur, artis senior. Wakil Bang. Iya. Nah, sudah gitu tempat kerja beliau itu nelpon ke Donditan, ke Dondi. Itu kenapa bisa bersyahadat? KTP-nya di kita Islam loh. Hah, kok bisa? Iya. Waduh, padahal dia sudah ikut offline debat dengan pendeta. Akhirnya kita kunjungin. Ternyata pengakuannya memang saya sudah murtad. KTP Islam tapi saya sudah murtad karena pacar saya orang Medan, orang Batak. Nah, kita tidak mau ngomong cuman teori doang karena penipuan jatuhnya kan kalau teori doang. Ternyata diperiksa HP-nya memang pacarnya orang Kristen dan dia sudah ke gereja, dan calon mertuanya selalu kasih pencerahan istilahnya siraman-siraman rohani untuk segera dibaptis. Nah, jadi begitu dia sudah murtad, udah berapa kali ke gereja, dia bimbang. Ini saya sudah di sini, sedikit lagi dibaptis, mau menikah sama orang Kristen, tapi kok saya tengok Bang Suma dialog dengan orang-orang Kristen saya kok jadi ragu lagi dengan Kristen. Naik dia, berdebatlah dengan kita. Kalau dia berdebat situ, kalau dia syahadat. Setelah syahadat baru muncul pemberitahuan dari kantor. Kata dia, Islam loh dia. Kita selidiki, ternyata bukan dia lulusan STT, bukan dia S2, bukan dia pendeta, tetapi memang murtad iya. Gitu. Jadi kami tertipu, teman-teman non muslim Kristen juga tertipu. Gitu. Kami hampir laporkan ke polisi itu Bang. Kami persyaratkan ke beliau,
Kalau kamu tampil Iya. di sosmed Iya. mengaku lagi Kristen atau mengaku Islam atau apapun itu, maka kami tidak akan sedikit pun tidak akan ngancam lagi, tetapi kami akan betul-betul laporkan, karena itu penistaan agama, menista Islam, menista Kristen. Anda mengaku Iya. pendeta itu menista Kristen, itu tidak boleh. Begitu abangku. Iya. Abang fair di sana ya, fair ya. Iya, iya. Mencerdaskan. Terima kasih bang. Terima kasih. Siap, siap, Terima kasih, Bang. siap, Bung, siap, Bung. Izin turunkan Siap, siap, saya siap. bang. Izin bang. Oke, Salam thank you hormat, Bang. saudara Kiko, sehat selalu. Amin. Mari. Amin. Halo. Ya. Semangat malam. Silakan buka kamera dari Katolik Protestan abang. Wis. Cuman halo doang gitu. Silakan teman-teman yang non muslim ajukan permintaan. Kita bahas tema kita terkait dengan ajakan menjadi pengikut Kristus. Muncul pertanyaan, memang Kristus ini Tuhan untuk siapa, kan gitu? Tolong Le. Halo Bang, Halo juga Katolik Protestan. ya karismatik Bang. Karismatik. Oke. Abang tahu Salam karismatik? kenal. Tahu. Nah, Yang biasa bahasa roh. Bang? Iya Bang, betul. Kok tahu Bang ya? Iya. Si Karaba-raba. Ini ada tema. Gimana Bang? Ini ada tema Yesus itu Tuhan untuk siapa dia? Yesus. Kami bertanya karena ada amanat agung, jadikanlah seluruh bangsa menjadi Kristen. Kan ada Matius 8 nomor 19 kan gitu. Nah, kami sebelum jadi Kristen kami bertanya dulu, memang Yesus itu Tuhan untuk siapa rupanya, kan gitu. Untuk manusia lah. Untuk manusia Bang. Iya, untuk manusia, tapi manusianya siapa? Manusianya siapa? Iya. Kalau menurutku kan Bang, itu untuk bagi umat yang percaya Bang, Percaya bahwa bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Yesus adalah Tuhan. Itu ajaran siapa itu Yesus adalah Tuhan? Ajaran lah. Tapi kan Tritunggal Bang. Kan Yesus tidak mengajarkan. Yesus tidak mengajarkan. Yesus mengajarkan dirinya adalah utusan Tuhan. Utusan Tuhan ya bukan Tuhan lah. Utusan Tuhan bukan Tuhan. Iyalah. Masa Tuhan mengutus Tuhan? Yesus mengajarkan hidup kekal itu mengenal dia sebagai utusan, sebagai rasul. Gitu ya. Makanya saya bertanya, Yesus ini Tuhan untuk siapa? Karena orang-orang Yahudi sudah punya Tuhan. Tuhannya orang Yahudi kan kita kenal dengan sebutan Hashem atau Yotevave atau Yehova, kan gitu. Tiba-tiba saja ada dari barat kekuatan yang menggiring manusia untuk menuhankan Yesus. Nah, Yesus ini siapa, kan gitu Bang? Iya betul Bang. Aku nggak tahu kenapa ngapain tadi naik ini Bang. Iyalah, nanti pendetanya suruh kesini aja Bang, kita diskusi pelan-pelan. Ya. Bang, buat kayak gitu bertanya Gimana, Bang? apa? Gimana? Abang Itu Bang yang Yesus utusan itu Bang, ada ayatnya Bang di Yohanes 17 ayat 3 Bang. Iya, makanya hidup kekal itu mengenal dia sebagai sebagai utusan, bukan sebagai Tuhan, kan gitu. Oh, Jadi kalau berarti- ada orang
kalau ada orang yang menyembah Yesus berarti orang itu tidak mengenal Yesus. Oh, berarti gini bang, aku pernah dengar apa gini bang, dengar ceramah, dengar di gereja lah kan. Jadi dibilangnya kayak gini, apa tadi dok? Udah mau aku bilang tadi. Utusan. Iya, soal utusan itu bang. Jadi kan abang bilang tadi kan, masa Tuhan mengutus Tuhan gitu. Iya. Nah, kalau aku pernah dengar di gereja itu dibilangnya gini bang, yang tercatat di dalam Bible itu kita nggak bisa pakai logika karena itu semua mukjizat gitu. Lalu gimana kalau nggak pakai logika? Apa kalau nggak pakai logika? Segala sesuatunya harus logika. Kita makan pakai logika, kita cari istri logika, ganti pakaian logika, keluar rumah pakai logika. Masa giliran kitab suci agama nggak pakai logika? Jadi mau pakai apa? Logila. Memang kayak gitu katanya bang, yang segala sesuatu yang terjadi itu di atas luar nalarnya manusia. Ya tapi kan Bible ini untuk manusia. Ini Bible untuk manusia, berarti Tuhan tahu standar pengetahuan manusia harus sesuai dengan standar ini. Masa dikasih kitab tapi kitabnya nggak cocok logika, untuk apa dikasih kalau nggak masuk logika gitu loh. Berarti bang, menurut abang, aku pun masih bimbang ini bang kan. Menurut abang, yang mana yang terbaik untukku bang? Sebelum aku jauh ke dalam. Yang terbaik itu imani Yesus sebagai utusan Tuhan. Itu yang benar itu. Dan Tuhankanlah Tuhannya Yesus. Kan Yesus bertuhan, dia bukan ateis. Siang malamnya itu Yesus sibuk berdoa, sujud kepada Tuhan. Bukannya dia malah dituhankan. Yesus aja kan mengatakan di dalam Yohanes 14:12, barang siapa yang percaya kepadaku, dia juga melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Nah, Yesus ngapain aja ketika hidup? Ya itu yang harus kita lakukan. Sunat, tidak makan babi, ibadah sabat, menyembah hanya kepada Tuhan. Kemudian ibadahnya hanya satu Tuhan, bukan tiga Tuhan. Dianya pergi ke sinagoge, bukan ke gereja. Ikuti Yesus, kan begitu. Emang orang Kristen harus sunat? Kalau Kristen enggak ada kewajiban sunat, malah dilarang kalau Kristen. Jadi ajaran Kristen dan ajaran Yesus itu bertentangan. Ajaran Kristen ajaran Yesus. Ajaran Kristen sama ajaran Kristus bertentangan. Yes. Ini perbedaan Kristen sama Kristus apa bang? Kalau Kristus itu gelar kepada Yesus, kalau Kristen gelar pengikut Kristus. Nah, banyak kan Kristus palsu kan banyak. Kristus palsu bang? Ya, Yesus berkata kepada orang Yahudi, waspadalah agar kalian jangan disesatkan, sebab akan datang banyak penyesat memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Jadi ada Yesus palsu yang datang menyesatkan banyak orang. Nah sekarang siapa Yesus mana yang mengajarkan makan babi? Ayo. Yesus mana yang mengajarkan menyembah dirinya? Yesus mana yang mengajarkan ibadah minggu? Yesus mana yang mengajarkan tiga Tuhan? Yesus mana yang mengajarkan jangan bersunat? Adakah Yesus yang asli mengajarkan itu? Enggak. Makanya orang Yahudi, orang Kristen, Kristen, dua agama yang berbeda. Padahal Yesus sendiri adalah orang Yahudi. Dia beragama Yahudi, Yesus itu. Jadi ibaratnya kita lagi PJ gitu. Oh, berarti Yahudi itu bukan bangsa ya bang? Yahudi bangsa, keturunan Yakub. Oh, berarti bangsa sekaligus agama. Agama, betul. Kepercayaan. Tuhannya agama Yahudi berarti Yesus. Bukan. Yesus hanya Tuhan di barat. Yesus bukan Tuhan.
contoh nih bang, Kamu gereja Barat. aku kan orang Batak. Nah, jadi di kampungku itu banyaklah muslim bermarga lah, ada mereknya kan gitu. Iya. Nah, itu mereka itu selalu taat 5 waktu bang. Iya. Tapi kenapa bisa nggak sesuai gitu bang? Sedangkan kalau yang Kristen ini kan bang, aku cuman wawasankunya ini bang, aku nggak hanya terlalu kayak mana kan gitu. Kenapa kalau yang Kristen gitu langsung terlalu mencolok gitu bang, langsung langsung terlihat gitu. Oh, non Muslim gitu. Tapi kalau Muslim masih ada dia. Oh, dia masih sesuai, masih yang diperbuatnya kayak gitu. Gimana, Bang? Iya, karena Kristen itu memang tidak sepenuhnya menjalankan isi kitabnya kan gitu. Kristen hanya mengikuti tradisi gereja. Contoh, menyembah Yesus tidak ada di dalam Bible. Tidak ada perintahnya. Ke gereja hari Minggu tidak ada perintahnya. Natalan tidak ada perintahnya di Bible. Apalagi menyembah Yesus itu nggak ada. Menjadi Katolik, menjadi karismatik di dalam Bible nggak ada. Nggak ada. Jadi bang, jalan-jalan awal mulanya bisa ada karismatik itu gimana bang? Ya, kalau karismatik itu kan turunan dari ajaran Katolik, ajaran Katolik? orang Roma. Iya, dari Katolik pecah menjadi Protestan, dari Protestan pecah lagi turun. Yang terakhir ini adalah Mesianik. Advent dulu, baru Mesianik lagi. Tapi kenapa orang yang karismatik itu bisa dibilang kategori terlalu berlebihan bang? Ya, gimana? Kan banyak yang bilang sesama Nasrani ini kan, sama-sama Nasrani nanti pasti dia bilang karismatik itu ya itu yang bahasa roh, yang nggak bisa makan darah, nggak bisa makan hewan-hewan yang apa bang, berkuku ya, Buku belah, iya. Tapi Terus karismatik itu kan ini sekte baru, dia itu baru dibuat. dibuat-buat. Iya, itu sekte berdiri di abad 20, tahun 2000. Tahun 2000 bang. Iya, karismatik itu berdirinya itu di abad ke-20, tahun kurang lebih 1960-an, barunya itu karismatik. Itu gerakan baru. Pertama itu gerakan baru ini berdiri karismatik itu di Amerika Serikat. Lagi-lagi bukan di bukan di Yahudi kan, bukan di Israel. Jadi itu agama buatan orang Amerikanya itu. Berburu ya. Iya ya. Jadi dia masih anak-anak nih. Mau Berarti kusimpulkan dari yang abang bilang, berarti dia harus itu bukan kesalahan tapi ada yang menyesatkan gitu ya bang. Yes. Oh, ada yang menyesatkan bang. Karena Yesus kan tidak mengajarkan karismatik. Yesus nggak pernah mengajarkan Katolik, nggak pernah. terus malam itu dia Nggak pernah. Bayar perpuluhan nggak di gereja? Bayar. Nah, itu. Jangan sampai tujuan mendirikan itu untuk meraih keuntungan bisnis. Bayangkan kalau jemaatnya 100 orang, bagi perpuluhan kali 100 orang, wah kaya itu pendeta. Padahal tidak ada perintahnya di sini, perpuluhan nggak ada. cuma semenjak aku udah cerita Oke bang. Iya, Bagi di luar Yahudi nggak ada. Memang itu juga pernah aku dengar bang dari khotbah pendeta gitu bang, dia selalu bilang gini, banyak orang yang masuk ke ngambil teologi terus jadi pendeta, membangun gereja untuk memperkaya dirinya sendiri. Nah, iya.
Kalau gimana ya bang? Tahu pun kayak mana cara bilangnya pun bang. Iya. Soalnya- Bisa bahasa soalnya- roh. Enggak lah bang, aku masih ini mana ya? Masih duniawi bang. Belajar lah. Bahasa roh itu ajaran Paulus itu. Oh, Rasul Paulus. Dia mengajarkan bahasa roh yang mengimplementasikan ya karismatik. Sekarang meraba, aku raba-raba, kamu meraba, aku meraba, sama-sama meraba-raba. Iya, bahasa roh bang. Iya, pernah dengar aku juga di Pendakusta pernah dengar. Pendakusta pernah dengar aku tuh. Bahasa roh kayak gitu pernah dengar aku kalau lagi berdoa kan. Berdoa kan. Dengar aku. Padahal nggak ngerti apa dia bilangnya kan? Iya ya, Iya kan? betul betul betul. Pas doa 10 malam banyak kali yang berbahasa roh gitu. Iya, orang kesurupan. Iya betul. Tapi bang, contoh, aku pernah ikut yang namanya ibadah pencurahan Roh Kudus. Ya kan bang? Jadi pas di pencurahan Roh Kudus itu bang, jadi semua kan Kesurupan. bahasa roh kan, ya kan? Terus ada yang tumbang ke arah aku bang, tumbang, jatuh. Kesurupan kejang-kejang dia. Cewek. Pokoknya sambil jatuh sambil bahasa roh. Lagi-lagi Cewek apa cowok? Oh, Aduh, sial kali kau. Harusnya kan cewek yang jatuh. tahu belum mau tahu. Iya. Iya banyak yang kayak gitu. Terus banyak kayak ini-gini kan. ya kan bang, terus adalah tim pendoa dari gereja, dia bilang gini. Jadi aku bertanya lah, aku kan nggak tahu loh itu kok bisa nyampe kayak gitu kan, kayak gitu saya pikir bang kan gitu. Nah jadinya kata tim pendoa itu gini, nggak apa-apa, itu dia lagi dipenuhi sama Roh Kudus katanya gitu bang. Gitu ya. Lagi Roh Kudus itu kan dalam pandangan Kristen, Roh Kudus itu pribadi, salah satu pribadi Tuhan kan, dari tiga pribadi Tuhan kan. Jadi kalau ada orang kepenuhan Roh Kudus berarti dia kepenuhan Tuhan. Ya sih pernah melempar. Iya kan? Berarti dia kerasukan Tuhan berarti. Tuhan merasukinya. Akhirnya dia bahasa Tuhan. Kok Tuhan bahasanya kayak gitu sih? Gak ngerti kita apa bahasanya. Bisa nggak praktikkan bahasa roh? Nggak bisa bang. Nggak bisa ya? Bisa pun kayak abang itu tadi lah. Level Iya. Betul. Di mana rupanya? Di Medan. Oh, kalau di Medan di dekat rumah sakit ada Malik bang. Cuman aku sekarang udah di luar Medan. Oh, di luar Medan. Ya. Jawa Tengah bang. Oh, sudah di Jawa ya. Ya, syukurlah. Ditambah lagi bang kalau di sini tuh bang, kalau udah memasuki mau maghrib, wow pasti sepanjang jalan ada terus kiri kanan Suara azan. iya bang. Untuk apa? Untuk mengingatkan manusia kembali kepada Tuhan kan? Tanya, Jangan Bang. sibuk duniawi. Boleh. Sebelum kita makin dalam bertanya bang kan, aku minta maaf dulu kan bang ya. Abang itu agama apa? Saya Muslim, saya Islam, sama seperti Yesus. Saya Muslim. Oh berarti aku pernah lihat satu tokoh pernah sering nonton di YouTube bang, channel YouTube. Aku lihat kayak abang ini kunilaikan kayak Bible paham, mungkin beberapa kitab abang paham lah. Ada yang kulihat itu apa bang, siapa Ustadz Dr. Zakir Naik. Ya, itu guru kita, guru kami. Kalau yang baru naik ini, ini gurunya Kristen ini paling top se-Indonesia. Oh iya. Namanya Kiai Haji Gumasa. Laknatullah.
Kiai Haji Gumasa Laknatullah alaih. Sebelumnya aku kan bang gini, minta maaf ya bang ya. Siap. Jadi abang, aku bukan menyinggung ya bang ya. Enggak apa-apa. Berarti jangan menghujat ya. Siap. Iya menghujat enggak bang. Sebelumnya aku minta maaf. Jadi abang buat ini kan enggak challenge kan? Enggak challenge kan? Enggak. Jadi kalau abang buat kayak gini Yesus Tuhan untuk siapa itu, masa membuat gini gimana maksudnya? Ya, Abang pengen tahu atau pengen maksudnya pengen lebih tahu atau pengen tahu gitu loh? ingin menyampaikan kepada orang-orang Kristen bahwa Yesus itu Tuhan hanya untuk orang yang jahat pada saat itu. Berdasarkan Bible, Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Seluruh orang Israel harus tahu dengan pasti bahwa Tuhan Elohim telah membuat Yesus yang kau salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Jadi Yesus itu Tuhan yang dibuat, Tuhan yang dilantik, Tuhan yang dilantik oleh Tuhannya Yahudi untuk orang-orang yang menyalib Yesus. Nah, sedangkan yang menyalib Yesus itu adalah orang jahat. Orang jahat yang menyalib Yesus. Berarti Yesus Tuhan bagi orang jahat pada saat itu. Nah, kalian adik-adik dari karismatik ikut-ikutan di situ. Kenapa jadi ikut-ikutan menuhankan Tuhan yang dibuat oleh Tuhannya Yahudi? Aku ada nih. Cuma nomornya udah nggak aktif, tapi WA-nya masih ada. Begitu adik-adik sekalian. Paham bang. Karena misi Kristen itu kan ada tuh di dalam Matius 28:19, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi Kristus, menjadi Kristen. Jadi tengoklah orang-orang yang misionaris itu tampil seperti Islam, pakai hijab, pakai mukena, pakai kopiah, pakai baju koko, pergi ke lorong-lorong, ke kampung-kampung, murtadkan orang karena ada amanat agung, jadikanlah seluruh bangsa menjadi Kristen. Itu ada amanatnya. Sehingga saya hadir untuk menghindari anak Islam agar jangan jadi Kristen. Kenapa? Berdasarkan Kisah Para Rasul 2:36, Yesus itu hanya Tuhan bagi yang menyalib Yesus. Bukan Tuhan semesta alam Yesus itu. Tuhan hanya untuk segelintir orang saja. Sedangkan keselamatan hanya menyembah kepada pencipta langit dan bumi, bukan kepada Yesus yang diciptakan oleh Tuhan. Yesus kan ciptaan, dia manusia. Kenapa disembah? Kenapa dituhankan? Segala yang Tuhan. Nah, coba kita dengarkan. Dengarkan. Ini Segala yang pendeta stres Tuhan ini. atau segala yang sangat mulia harus dituhankan atau harus disangat muliakan. Paham ya? Segala yang sangat mulia atau segala yang Tuhan harus Ini dari Protestan ini, Bapak ini. Dituhankan atau sangat dimuliakan. Nah, saya mau bertanya kepada Pak Pendeta Gumasa. Di surga ada berapa Tuhan? Semua penghuni surga harus orang-orang atau oknum-oknum yang Tuhan. Nah, tengoklah itu. Jadi gini, Bible menjamin 100% bahwa ajaran satu Tuhan adalah ajaran sesat. Jadi Kristen ada berapa Tuhan? Kristen mengakui bahwa atau Bible mencatat semua penghuni surga dan hanya penghuni surga lah yang Tuhan. Nanti walaupun mereka banyak, tapi mereka Esa satu kesatuan. Esa artinya satu kesatuan. Waduh, Bukan berarti di Kristen banyak Tuhan. Kristen sejati harus mengakui banyak oknum-oknum yang Tuhan, oknum-oknum yang sangat mulia. Dengarlah. Ternyata di Kristen banyak Tuhan, oknum-oknum Iya, Tuhan. jadi kalau ada Kristen mengakui hanya satu Tuhan, maka dia Kristen yang ditikung oleh iblis. Itu tengoklah. Tuhan artinya sangat mulia atau sangat suci atau tidak berdosa. Segala sesuatu yang tidak berdosa disebut Tuhan atau sangat mulia atau sangat suci.
Yang boleh menghuni surga adalah hanya para yang Tuhan, para yang sangat mulia. Jadi sekalipun Nabi, kalau dia berdosa berada di luar surga. Sekalipun dia ilah, kalau dia berdosa tetap berada di luar surga. Artinya segala sesuatu yang berdosa tidak boleh masuk surga, karena segala sesuatu yang berdosa tidak disebut Tuhan. Tuhan itu adalah sebutan kepada segala sesuatu yang tidak berdosa atau yang sangat suci. Jadi Yesus salah seorang Tuhan, maksudnya Yesus salah seorang yang tidak berdosa, salah seorang yang sangat mulia. Tuhan apakah iblis termasuk Tuhan? Iblis adalah ilah yang berdosa. Lawan kata Tuhan iblis. Oh, jadi ada berapa Tuhan di surga? Semua penghuni surga disebut oknum-oknum yang Tuhan atau Tuhan. Banyak kali Tuhan di surga berarti. Tuhan artinya ya memang surga itu hanya tempat bagi orang-orang yang Tuhan atau orang-orang yang tidak berdosa. Jadi orang juga Tuhan juga. Orang-orang yang tidak berdosa disebut orang-orang yang Tuhan, orang-orang yang sangat mulia. Jadi adik-adik ini yang di atas ini kalau tidak berdosa mereka Tuhan. Barang siapa sudah lulus masuk surga, maka dia disebut seorang Tuhan. Tuhan Gabriel. Jadi Tuhan, maaf, mau bertanya sedikit, Bu. Ya. Ini Bapak tuh Ibu. Ibu. Sorry. Oke, Pak. Jadi sepengetahuan saya itu kan, jadi kita di dalam kandungan aja, Bu, kita itu udah umat yang berdosa. Ya. Terus apa bisa orang yang berdosa itu jadi suci, sedangkan saya juga pernah lihat ya, saya juga pernah dengar firman-Nya itu bilang gini, yang bisa menjadi Tuhan itu hanyalah Tuhan. Kenapa? Makanya contohnya Bu, kalau contoh kayak di karismatik itu kan Bu, laki-laki itu nggak boleh nggak boleh berjenggot, ya kan? Terus laki-laki itu nggak boleh merokok. Itu merokok kan tentang tubuh adalah bait Allah kan gitu. Ya. Jadi maksud saya tadi Ibu bilang barang siapa yang sudah lulus masuk surga itu berarti suci ya. Yang boleh masuk surga hanya segala yang tidak berdosa. Jadi kalau misalnya ada nabi tidak masuk surga, maka itu nabi yang berdosa. Kalau ada ilah berada di luar surga, maka ilah itu ilah yang berdosa. Jadi jangankan orang-orang biasa, para nabi pun kalau berdosa tidak boleh masuk surga. Para ilah yang berdosa juga tidak boleh masuk surga. Makanya menjadi Tuhan itu bukan didasarkan oleh wujud kita, tetapi didasarkan daripada status kesucian kita. Itu menjadi seorang Tuhan atau oknum yang Tuhan. Iya. Saat menjadi Tuhan harus suci. Oknum yang Tuhan maksudnya oknum yang sangat suci. Jadi makanya gini, semua utusan daripada si Tuhan tertinggi pasti oknum-oknum yang Tuhan. Artinya gini, si sangat suci yang tertinggi itu semua utusannya pasti oknum-oknum yang Tuhan, oknum-oknum yang sangat suci. Maka Yesus adalah seorang utusan yang Tuhan, maksudnya utusan yang sangat suci. Itu Tuhan artinya sangat suci. Makanya seorang atau sosok yang dimaksud dengan pencipta langit dan bumi, dialah Tuhan tertinggi atau sangat suci tertinggi
dan semua utusannya pasti Tuhan atau pasti sangat suci. Gitu. Jadi Tuhan mengutus Tuhan, iya. Tuhan tertinggi mengutus Tuhan. Sama seperti polisi tertinggi mengutus polisi. Jadi Tuhan itu hanya gelar atau sebutan kepada sesuatu yang tidak berdosa. Jadi Yesus menjadi Tuhan. Jadi ada dua arti kata Tuhan di dalam Bible. Tuhan artinya pemimpin yang sangat suci. Jadi Yesus dijadikan oleh Allah Bapa di surga menjadi Tuhan atau menjadi pemimpin yang sangat suci atau menuntun orang ke surga. Baca Kisah Para Rasul 5 ayat 31. Bu, saya mau bertanya sedikit sama Ibu. Saya pernah baca ini. Saya pernah nonton channel YouTube. Jadi dia bilang gini, di Kristen itu kalau ada di Bible ada nggak di Bible itu mengatakan gini, akulah Tuhan Allahmu, sembahlah aku. Itu ada nggak? Siapa yang mengatakan begitu? Saya lihat di channel YouTube. Ya. Dia bertanya sama pendeta. Jadi dia cara bicaranya gini, Bu. Jikalau ada di Bible tertulis bahwasannya Tuhan mengatakan dirinya bahwa sembahlah Dia, maka detik ini juga saya akan pindah ke Kristen, katanya gitu, Bu. Oh, jadi kan saya bukan ibu. Bapak. Nah, dengarkan gini. Apa? Tadi kan udah aku jelaskan sama dirimu. Apa tadi saya jelaskan arti kata Tuhan? Paham? Tuhan tadi adalah saya jelaskan arti kata Tuhan. manusia apa yang arti tidak kata berdosa. Tuhan tadi? Ambu, paham Pak. Apa tadi arti kata Tuhan? Tadi saya jelaskan. Manusia yang tak berdosa. Maksud gini kan Pak. Maksud gini kan, kalau kita ngomong kan memang kalau memang kita kan kalau yang hidup itu ada sopannya siapa yang salam kan. Maksudku kalau ngomong itu Pak, sebelumnya bukan aku orang pintar atau orang apa ya kan, orang sopan, maksudnya dibuka maskernya, kita kena ngomong gitu maksudnya Pak, Bu. Oh, tidak boleh. Gak mau dia sama seperti aku. Yaudahlah, kalau memang sama seperti Bapak dengan Bapak yang satu lagi yang hostnya ini ya, yaudah silakanlah Bapak. Silakanlah Bapak. Jadi gini. Ya Pak. Kenapa orang Kristen memuliakan Yesus? Karena Kristen menganggap Yesus itu seorang yang sangat mulia. Sangat mulia artinya Tuhan. Kenapa Yesus disebut seorang Tuhan? Karena Yesus telah kembali ke surga. Sebab setiap penghuni surga disebut Tuhan atau penghuni surga. Sehingga Kristen memilih seorang Tuhan atau penghuni surga untuk menjadi Tuhan atau pemimpin. Jadi dua arti kata Tuhan. Tuhan artinya pemimpin yang suci, Tuhan juga artinya yang tidak berdosa. Jadi agar kita pasti masuk surga, kita harus mengikut seorang Tuhan atau seorang yang sangat mulia. Jadi untuk menjadi penghuni surga harus menjadi seorang Tuhan, seorang penghuni surga seperti Yesus, seorang Tuhan, gitu. Sebelumnya gini, sebelum kita tahu surga itu gimana gitu maksudku? Mbak bertanya. Sebelum tahu kita surga, apa yang mau kau tanya? Gimana rasanya surga itu? Arti surga adalah di sana tidak ada dosa. Iya. Ya tahu Pak, di sana sih dosa. Emang gini loh Pak, memang manusia itu pernah nggak ke surga sebelum kita jadi manusia? Manusia yang di bumi ini sekarang cuma Yesuslah manusia yang turun dari surga. Makanya Yesus disebut manusia yang Tuhan, manusia yang sangat mulia. Jadi Yesus itu manusia yang Tuhan, artinya sangat mulia. Jadi hanya manusia yang Tuhanlah
yang layak dipercaya menuntun orang menjadi Tuhan. Tuhan artinya penghuni surga. Jadi gitu-gitu. Jadi Enggak manusia Tuhan yang mati. artinya orang kudus, orang suci, atau Kristus. Kristus artinya yang diurapi. Setiap yang diurapi menjadi orang yang sangat suci. Orang yang sangat suci adalah orang tidak berdosa. Orang tidak berdosa disebut Tuhan. Jadi Kristus artinya Tuhan. Jadi Yesus Kristus artinya Yesus Tuhan. Kalau malaikat, apakah Tuhan juga malaikat? Jadi ada dua golongan malaikat. Jadi malaikat adalah para Allah yang tidak beranak. Jadi terbagi dua golongan. Kalau dia masih di surga, maka disebut para Bingung malaikat adik-adik ini. surga adalah Para Allah. para malaikat atau para Allah yang Tuhan. Mati nih ya. Para Allah yang Tuhan. Setiap malaikat itu harus Allah. Harus oknum-oknum yang Allah. Oknum Adik-adik ngerti yang nggak? ajaib. Sebelumnya Jadi gini, Pak. malaikat ada dua golongan. Malaikat Ya, Pak. berdosa, malaikat yang surgawi. Malaikat yang surgawi adalah malaikat yang Tuhan, malaikat yang sangat suci. Malaikat yang berdosa inilah disebut malaikat yang iblis. Malaikat. Jadi gini, setiap malaikat pasti para Allah yang tidak beranak. Dan mereka terbagi dua. Ada satu yang mau diperanakkan, itulah Allah surgawi. Dan ada satu kelompok lagi yang tidak mau diperanakkan. Jadi para Malaikat bilangnya Allah. Malaikat bilangnya Allah. Ini bilangnya malaikat Allah. Malaikat dibilangnya Allah. Bapak, Tanya aja dulu, Dek. sebelumnya gini Pak, aku minta maaf ya Pak ya. Bapak yang ini yang gua masak ini. Boleh Pak bertanya Pak? Kok diam kita nih? Di mood. ya, silakan. Gini Pak, sebelumnya kita agama apa Pak? Saya Kristen Protestan. Ya Bapak Protestan, saya emang Kristen. HKBP. Saya GPI Pak, saya Gereja Pentakosta Indonesia. Ya. Jadi setiap Kristen yang menganggap hanya satu Tuhan, dia sedang tersesat. Sedangkan karena Abraham pun mengakui banyak Tuhan. Maka ayatnya Kejadian 22:11. Kejadian 22 ayat 11. Di situ Abraham mengakui malaikat Tuhan juga Tuhan. Sebelumnya gini Pak, Bapak host dengan Bapak Gumasak. Bukannya anak unsur sakit hati di sini ya. Sebenarnya aku minta maaf ya kan. Mengapa lagi kita harus menyinggung agama kita? Harus menyinggung agama kita. Maksudnya kayak mana menyinggung agama kita? Soalnya tadi kan Bapak bilang malaikat itu Allah. Setiap malaikat pasti punya Allah. Terus satu poin yang kutangkap itu tadi kan Bu, yang Ibu bilang Tuhan yang paling Tuhan yang tingkatnya paling tinggi mengutus Tuhan yang tingkatnya di bawah yang paling tinggi. Itu tadi kupikir-pikir secara logika selalu kan Bu. Berarti pantas Ibu bilang manusia orang Bapak bilang Bapak bukan Ibu. Bapak bilang orang yang ke surga itu Tuhan baru. Saya kalau udah di surga berarti Tuhan gitu. Iya, artinya kalau kau bisa masuk surga, maka kau pasti seorang yang tidak berdosa. Seorang yang tidak berdosa disebut Tuhan.
Bukan ku bilang aku Pak. Bukan ku bilang aku Pak. Kamu nggak berdosa. Aku memang berdosa yang kurangnya Pak. Gini, nggak usah begini. Memang Gagal kita jadi sekarang Tuhan sedang berarti. berdosa. Ya, tetapi kalau kau nanti masuk surga, Jadi maka Tuhan. gelarmu menjadi seorang Tuhan. Gelarmu Tuhan artinya tidak berdosa, Tidak berdosa. bukan pencipta langit dan bumi. Tambah lagi Tuhan satu bukan curgen. pencipta langit dan bumi. Kalau pencipta langit dan bumi itu kita lah Pak. Mananya Bapak ini? Apa? Pencipta langit dan bumi itu kita. Karena ada itu di kitabnya itu Kejadian 1 ayat 1. Apa benar? Kemudian itu Allah menciptakan langit dan bumi. Kan itu ya Pak. Mana aja Bapak ini? Beda. Jadi gini, Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. tahunya kau arti Allah di situ? Allah ya Tuhan kita Pak. Sang pencipta. Sang Bukan, pencipta. bukan begitu. Jadi gini bahasanya, itu karena itu bukan nama. Gini membacanya. Pada mulanya yang sangat ajaib mencipta langit dan bumi. Karena Yang Allah sangat di situ artinya dewa. Dewa. Jadi dewa artinya yang sangat ajaib. Siapa-siapa yang sangat ajaib ada banyak. Dukun. Dukun. Itu juga ajaib. Jadi Tuhan Jadi juga gini. dia. Jadi kata kita berbicara para Allah sebelum Izin, Pak. langit. Pak, izin. Ini di sini saya sama teman saya ini berpijak di Pulau Jawa loh. Banyak hal-hal yang ajaib terjadi di sini, Pak. Ya. Contoh hanya kayak gini-gini aja. Dukun. Nah, jadi gini. Apakah itu Segala disebut- yang kau anggap sangat ajaib Sebut dengan Allah. beda gini. Jadi Kayak dikasih topi. segala sesuatu yang kau anggap sangat ajaib itu hakmu menyebut itu Allah. Jadi Allah itu relatif, bukan mutlak. Tahu artinya relatif? Gini, sebatang pisang pun bolehnya saya sebut Allah. Kenapa? Karena sebatang pisang melebihi kemampuannya daripada saya. Karena sebatang pisang mampu membuahkan pisang. Kalau saya nggak mampu, artinya kemampuan saya dibandingkan dengan kemampuan pisang. Pisang itu adalah sebatang Allah, sebatang yang sangat ajaib. Ya Pak. Jadi arti kata Allah adalah sang ajaib menurut yang menyebut. Tetapi kita membicarakan para Allah sebelum dunia diciptakan. Jadi ada banyak sosok-sosok yang Allah, sosok-sosok yang sang ajaib sebelum dunia tercipta. Siapa-siapa saja itu, mereka adalah para malaikat. Mereka adalah dilahirkan oleh si paling Allah, si paling sang ajaib. Jadi si paling ajaib inilah yang diistilahkan dengan Yahweh. Sang Yahweh inilah yang melahirkan para malaikat. Untuk apa? Untuk membantu si paling Allah itu untuk menciptakan atau menjadikan para makhluk di dunia. Jadi para malaikat adalah para Allah atau para sangat ajaib yang diciptakan oleh sang Yahweh. Dan para malaikat ini kekal. Sampai sekarang belum pernah ada malaikat yang meninggal. Belum ada malaikat yang meninggal semenjak diciptakan. Makanya para malaikat adalah para Allah yang kekal, para sangat ajaib yang kekal. Jadi mereka lahir daripada sang Yahweh ataupun namanya diciptakan. Kenapa disebut dilahirkan? Karena bahan baku daripada para malaikat ini keluar dari diri sang Yahweh.
Jadi Sang Yahweh adalah dialah Tuhan tertinggi dan Allah tertinggi yang melahirkan para malaikat. Makanya para malaikat disebut para Allah anak. Jadi semua malaikat adalah para Tuhan semesta menurut bidangnya masing-masing. Jadi Pak gini Pak. Setiap malaikat memiliki kealahan atau kemahaahlian yang berbeda-beda sesuai dengan apa yang diberikan oleh si Allah Bapa atau si paling Allah atau yang Sang Yahweh. Gitu. Kesimpulannya Pak, Kesimpulannya, isinya, isi dalam ada. Kesimpulannya ada banyak Allah, tapi satu yang paling Allah. Oke Pak. Itu. Oke, izin Bang Juma. Iya. Coba saya kurang mengerti sebenarnya apa yang dijelaskan sama Bapak Gumasa. Coba gimana tanggapan Abang? Iya, jadi sebenarnya kalau dari sudut pandang Islam ya, salah satu akibat dari mengatakan Nabi Isa alaihissalam itu disalib dan dibunuh, itu adalah Tuhan menyiksa orang-orang itu dengan hukuman di dunia, hukuman yang sangat pedih, dengan salah satunya mematikan akalnya, mematikan hati dan pikirannya sehingga dia tidak bisa membedakan antara Tuhan dengan ciptaan. Itu Al-Quran mengatakan. Ibu kok turun? Mana si ibu tadi? Moderator yang turunkan karena ngacaunya itu sudah menghantam dua agama, dihantamnya Kristen, dihantamnya juga agama Islam. Karena dia mengatakan para Allah, sebenarnya kan dia harus mengatakan para ilah atau para Tuhan atau para sembahan atau para dewa. Tapi dia mengatakan ya. Sorry Pak. Gimana? Silakan. Tiba-tiba si ibunya turun, entah kemana, menghilang. Diambil sama Roh Kudus. Begini, Bang Zuami. Bang Zuami, Bang Zuami. Bang Suma. sorry. Yang di atas yang minum balok, yang di bawah yang mabuk, gimana sih? Ini Bang Suma begini. Dalam konteks ini Yesus Tuhan untuk siapa? Iya. Maksudnya Yesus ini untuk siapa? Maksudnya begitu. Iya, dia Tuhan untuk siapa? Dia Tuhan untuk siapa dia menjadi Tuhan? Kan sudah ada Tuhan sebelumnya. Iya, karena Allah kan diutuskan Yesus untuk memimpinkan manusia. Iya, dalam kapasitasnya sebagai Tuhan atau sebagai utusan? Dia sebagai utusan dari Tuhan Allah. Nah, itu bisa. Nah, terus kenapa dituhankan? Kalau karena yang dituhankan, kalau dari logis pemimpinannya, dari ajarannya, maka sebagai umatnya itu dia disebagaikan Tuhan. Karena dia yang mengajar jalan yang benar. Kan dia cuma utusan, kenapa dituhankan? Makanya kan Yesus mengusir orang-orang yang menuhankan dia, nanti tertulis di dalam Matius 7 nomor 22-23. Pada hari terakhir nanti banyak orang memanggil aku Tuhan, Tuhan, Tuhan. Bukankah kami bernubuat pakai namamu, mengusir setan pakai namamu, bermujizat pakai namamu? Pada saat itulah aku Yesus akan berterus terang kepada mereka ini, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kalian. Itu yang menuhankan Yesus pasti diusir, karena Tuhan sudah ada, yaitu Elohim yang mengutus para nabi. Kok anak orang jadi Tuhan juga? Begitu Bang. Oh. Tetapi ada tetapinya. Yesus itu Tuhan yang dibuat oleh Tuhannya Yahudi menjadi Tuhan bagi orang jahat. Di KPR 2 nomor 36. Seluruh Israel harus tahu dengan pasti bahwa Tuhan Elohim telah membuat Yesus
yang kau salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Itu. Nah, saudara Kristen ikut-ikutan di situ, menuhankan juga tuh Tuhan yang dibuat oleh Tuhan. Gimana, Bang? Bang Juma Ya, siap. dengan Opa Ganteng. Iya, iya. Kita orang Kristen kan, Bang? Iya, iya. Ya. Abang Kristen Mas Pentakosta tuh Protestan. Protestan. Kristen. Oh iyalah, Bang. Ya. Gimana tuh, Bang? Yesus jadi Tuhan, padahal kan kita sudah ada Tuhan selain Yesus. Kenapa Yesusnya? Oke lah, Yesus memang Tuhan, tapi untuk orang-orang yang menyalibnya saja, bukan untuk kita. Bukan Tuhan alam semesta Yesus itu. Tuhan alam semesta adalah hakikat yang selalu diibadahi Yesus. Yang malam Yesus beribadah menyembah kepada hakikat pencipta itu. Tapi karena orang-orang Farisi membenci Yesus, malah berusaha untuk membunuhnya, maka Tuhan yang mengutusnya menjadikan Yesus itu sebagai Tuhan bagi mereka orang jahat ini. Jadi Yesus itu hanya Tuhan bagi orang yang jahat. Oh, berarti Kristen ini orang jahat lah yang percaya kepada Yesus. Kenapa percaya Yesus kemudian dituhankan? Kalau percaya kepada Yesus, merasulkan Yesus, bukan menuhankan Yesus, Bung. Karena Yesus mengatakan bahwa di dalam Yohanes 5:36 Topi. ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis, bahwa segala pekerjaan yang aku kerjakan, pekerjaan itulah yang bersaksi tentang aku, bahwa Bapa yang mengutus aku. Kesaksian Yesus, dia utusan Tuhan, kenapa dituhankan? Dengan abang ya. Abang Juma. Siap. Abang Juma 01 yang ganteng. Kan?